Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kita akan belajar lagi, yaitu mengenai bagaimana turunnya Al-Quran. Yang dimaksud pengertian turunnya Al-Quran adalah yaitu pemberitahuan dengan cara dan caranya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat di Lauhil Mahfuz dan tentunya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pengertian Al-Quran itu adalah turunnya Al-Quran itu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Allah melalui sarana-sarana yang dikehendaki tentunya kepada malaikat di Lauhil Mahfuz dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana turunnya Al-Quran atau kaifiat cara turunnya Al-Quran? Di sini terjadi perselisihan pendapat mengenai turunnya Al-Quran. Yang pertama tentang turunnya Al-Quran itu adalah ternyata Al-Quran itu pendapat pertama adalah mengatakan diturunnya langsung ke langit dunia sekaligus. Jadi Al-Quran itu diturunkan langit dunia, kemudian diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur atau secara mutawatir selama 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Hal ini terjadi yaitu dengan menghitung selama Nabi diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabrani dari Ibnu Majah. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ketika ke langit dunia sekaligus semuanya. Kemudian dari sana langit diturunkan sedikit demi sedikit. Riwayat ini dari segi isnad, riwayat tersebut kurang kuat, akan tetapi boleh digunakan. Terus yang kedua, pendapat yang kedua, kalau tadi diturunkan sekaligus ke langit dunia, pendapat kedua diturunkan ke langit dunia ketika malam Lailatul Qadar, yaitu maksudnya adalah Al-Quran diturunkan itu hanya ketika malam Lailatul Qadar. Nah, ini berangsur-angsur selama yang sama, dalam waktu yang sama dengan pendapat pertama tadi, yaitu 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Jadi bedanya cuma satu. Yang satu adalah sekaligus, yang kedua adalah diturunkannya berangsur-angsur ke langit dunia, yaitu ketika terjadi pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar tentunya dari Allah, kemudian diturunkan ke bumi ini atau kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Oke, kemudian adapun pendapat Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkatan. Pendapat Al-Quran 3 tahapan. Yang pertama diturunkan ke Lauhil Mahfuz, yaitu di Lauhil Mahfuz sana dari Allah, lalu disampaikan atau diturunkan ke Lauhil Mahfuz atau tercatat di sana. Kemudian yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah atau langit-langit dunia. Jadi dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit-langit dunia terlebih dahulu. Kemudian setelah itu diturunkan berangsur-angsur ke dunia ini. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan silahkan dijawab. Jadi pengertian turunnya Al-Quran itu apa? Pertanyaan 1. Pertanyaan kedua adalah, benarkah
Al-Quran itu dari pendapat tersebut ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan ke dunia itu secara langsung. Yang pertanyaan ketiga adalah, apakah ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir ke langit, ke dunia ini, yaitu diturunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya dari 3 pendapat ini, yaitu pendapat Al-Quran 3 tahapan itu, diturunkan ke Lauhul Mahfuz, diturunkan ke langit dunia ataupun Baitul Izza, kemudian diturunkan berangsur-angsur ke dunia, terjadi perbedaan pendapat lagi oleh para ulama. Misalnya yang dikatakan oleh Dr. Subhi As-Soleh mengatakan bahwasanya menolak pendapat ini dikarenakan hal tersebut di atas tentang turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan berlawanan dengan zahir Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dianggap bukan hal yang gaib alias nyata begitu, jadi itu berlawanan. Ini pendapat Dr. Subhi As-Soleh. Namun jumhur ulama juga punya pendapat lain, bahwasanya lafaz Al-Quran itu ditulis di Lauhul Mahfuz lalu dipindahkan, diturunkan ke bumi. Jadi jumhur ulama, banyak ulama atau pendapat, kesimpulan ulama, banyak ulama itu bahwa lafaz Al-Quran itu ditulis di Lauhul Mahfuz lalu dipindahkan, diturunkan ke bumi. Pendapat ini dipertegas oleh Hasbi As-Siddiqi yang dinukil bukan lafaznya. Maksudnya adalah yang dinukil itu bukan lafaznya, hanya salinan Al-Quran di Lauhul Mahfuz yang diturunkan ataupun yang disampaikan oleh malaikat ke langit-langit dunia tentunya. Ini adalah pendapat Hasbi As-Siddiqi yang dinukil bukan lafaznya yang termasuk, hanya salinan lalu diturunkan. Hal ini sama dengan yang menghafal, maksudnya hal ini sama halnya dengan yang orang yang menghafal Al-Quran, yang menghafal isi kitab Al-Quran, isi kitabnya tetap berada di dalam kitab, yang disalin dalam hafalan pun persis sebagaimana yang ditulis dalam kitab Al-Quran. Oke, jadi Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus atau beribadah menyepi di Gua Hiro. Pada saat itulah turunnya wahyu dengan perantara malaikat Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quranul Hakim. Yang surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagian irhas atau tanda dan dalil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan
akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur, dan kecintaan beliau untuk menyendiri atau berkhalwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya adalah sebagai Tuhannya. Demikian sahabat pembelajar. Namun sebelum kami tutup, ada beberapa pertanyaan. Tadi ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang nomor 4 adalah, dengan terjadinya perbedaan turunnya Al-Quran, adapun yang tidak setuju bahwasanya Al-Quran diturunkan 3 tahapan itu adalah ada yang mengatakan menolak pendapat di atas dikarenakan turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib. Itu menurut pendapat siapa? Itu pertanyaan yang keempat. Sedangkan pertanyaan kelima adalah, yang dimaksud itu turunnya Al-Quran itu bukan turun secara langsung, akan tetapi Al-Quran hanya dinukil, bukan lafadznya yang termaktub, akan tetapi hanya salinannya lalu diturunkan. Hal ini seperti halnya orang yang menghafal Al-Quran, yaitu apa yang dihafal itu sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu menurut pendapat siapa? Itu pertanyaan nomor 5 ya sahabat. Oke sahabat pembelajar, semoga dengan pemberian sedikit informasi tentang mengenai turunnya Al-Quran ini, sahabat semua tidak puas dalam pembelajaran, artinya mencari sumber-sumber yang lain supaya menambah keilmuan kita, menambah literatur kita, supaya ilmu kita menjadi lebih dan lebih tentunya. Terima kasih, semoga bermanfaat melalui pembelajaran ini. Silahkan menyambung silaturahmi melalui Facebook ataupun IG ataupun melalui YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.